Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ferry M. Fauzan, mahasiswa program studi Pendidikan Agama Islam, STI PUI Majalengka dengan NIM 22386208533. Pada hari ini, tanggal 10 Maret 2026, saya akan melakukan micro teaching pada pembelajaran manajemen pengelolaan kelas dengan tema meneladani kisah Nabi Muhammad SAW. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? Alhamdulillah. Good. Alhamdulillah, teacher merasa senang ya melihat brother and sister dalam keadaan sehat walafiat ya. Karena dengan badan sehat dan walafiat sehingga menimba ilmunya bakalan lancar. Dan jangan lupa untuk terus tetap bersyukur kepada Allah SWT yang selalu memberikan kepada kita nikmat, terutama nikmat sehat yang telah sehingga kita dapat berkumpul pada kali ini. Nah, siapa sekarang yang gak hadir pada hari ini? Naira ya? Naira sakit. Mari kita doakan semoga Teteh Naira dapat sehat kembali sehingga kita dapat berkumpul dan belajar bersama untuk kedepannya. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Boleh dipimpin oleh AKIS, dipersilakan. Ya, benar. Warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan bertinggilah kecerdasanku. Amin. Terima kasih AKIS telah memimpin doanya. Semoga doa yang telah kita panjatkan dikabulkan oleh Allah SWT. Amin. Brother and sister tetap semangat ya. Karena kalau kita semangat sehingga ilmu yang teacher berikan dapat bermanfaat ke depannya. Satu kali tepuk semangat. Semangat. Sebelum ke pembelajarannya, mari kita melakukan pembiasaan terlebih dahulu atau habituation sebagai budaya kita. Yang pertama itu pembiasaan nasionalisme dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dirijen oleh Teh Agnaita. Silahkan. Ya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku. Antum, yang khusyuk. Di sana aku berdiri dari pandu ibuku. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Terima kasih kepada Sister Agnaita telah menjadi dirijen pada pembiasaan literasi nasional pada kali ini. Selanjutnya yaitu pembiasaan literasi religius, yaitu dengan membacakan surah Al-Lahab. Ya, kemarin sudah surah Al-Ikhlas, sekarang surah Al-Lahab. Diawali dengan ta'awud dan diakhiri dengan tasdik. Ya, bersama mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi ma awma'an kasab saya Zatalahab
Wan ra'atuhu hammalata fi jidha hablum min masad. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, brother and sister, kita telah melakukan pembiasaan atau habituation. Yang pertama literasi nasional, yaitu dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan yang kedua literasi religius, tadi dengan membacakan surah Al-Ahzab. Semoga dengan pembiasaan-pembiasaan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama di hari ini, dan semoga kedepannya juga, dan bisa menumbuhkan jiwa dan cinta kepada tanah air kita dan juga pada agama kita. Amin. Selanjutnya, sebelum ke materi, teacher akan cek dulu pemahaman kalian mengenai materi kemarin, yaitu kemarin yang berjudul Nabi Muhammad sebagai idolaku. Tak lepas dari materi sekarang, yaitu materi mengenai Nabi Muhammad, kisahnya dan teladannya. Teacher mau tanya, siapa nama ayah Nabi Muhammad SAW? Bersama jawab. Betul, pintar. Nah, lagi, Nabi Muhammad lahir di kota mana? Hebat, masih inget ya? Ya, dicek nih, satu pertanyaan lagi, harus bisa jawabnya. Siapa nama ibu Nabi Muhammad? Aminah. Ya, Siti Aminah. Berarti masih inget ya? Ya, gak harus Nabi Muhammad saja yang hafal silsilahnya, tetapi Nabi lain juga ya. Nabi yang wajib kita ketahui ada berapa Nabi? 25. Ya, ada 25 Nabi yang wajib kita ketahui. Kalian harus tahu karena itu merupakan salah satu iman kepada Rasul, yaitu rukun iman yang keempat, dan kita sebagai orang Islam harus mengimani Rasul ya, dan harus percaya kepada Rasul. Teacher cek dulu ya kelompoknya. AKI sama kelompoknya, kelompok apa? Kelompok nasionalis. Ya betul, kelompok nasionalis. Harus ingat ya, ini kelompok nasionalis. Terus ini Al-Fatan, kelompok apa? Kelompok religius. Betul, kelompok religius. Harus ingat ya, ini kelompok religius. Teh, kelompok apa teh? Integritas. Ya, kelompok integritas. Ya, yang akhwat. Yang Al-Fatih kelompok apa? Ya, kelompok mandiri. Udah kebagian kelompok semua ya. Tujuan pembelajaran pada kali ini, teacher pengen brother and sister paham mengenai silsilah, kisah, dan keteladanan Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua, teacher ingin kalian mencatat informasi penting mengenai silsilah dan kisah Nabi Muhammad. Dan yang ketiga, nanti kalian mengerjakan LKPD-nya secara diskusi. Dan yang terakhir, yaitu nanti perwakilan kelompoknya bisa presentasi ke depan ya mengenai hasil diskusinya. Dan jangan lupa untuk meneladani sifat-sifat Rasul yang telah kalian ambil pada hari ini di kehidupan ke depan ya. Sekarang teacher akan memutar videonya mengenai kisah keteladanan Nabi Muhammad. Ingat tugas kalian apa tadi? Ya, mencatat informasi pentingnya dari video tersebut. Terus nanti didiskusikan hasil informasi yang telah didapat. Dan terus di salah seorang perwakilan kelompoknya bisa presentasi. Nah, silahkan ditonton ya. Harus disimak, teliti, ya. Silahkan ditonton ya, disimak. Assalamualaikum Ayah. Oke anak-anak, hari ini Ayah akan menceritakan kisah tentang Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul utama dan salah satu Rasul yang termasuk ulul azmi. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
dan ikut berdagang bersama pamannya Abu Thalib ke negeri Syam. Mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah terlihat sewaktu beliau masih kecil, yaitu dadanya pernah dibelah dan dicuci oleh dua malaikat dan alam yang selalu melindungi setiap perjalanannya. Pada suatu hari, Perdana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersama pamannya Abu Thalib dalam perjalanannya, dan pendeta Khairah lalu menyuruh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena memiliki tanda kematian di pundak. Alhamdulillah tadi udah nonton ya videonya. Udah dicatat semua? Udah ya. Awas, udah nanti teacher kasih waktu 1 menit untuk membuat pertanyaan. Nanti disebutkan ya pertanyaannya oleh di waktu dari sekarang. Brother and sister, waktunya udah habis ya. Silahkan dari kelompok nasionalis sebutkan pertanyaannya apa yang udah ditulis. Pertanyaannya adalah, pada usia berapa Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul? 40 tahun. Betul, tepuk tangan. Nah, tadi pertanyaan dari Kais mengenai berapa usia Nabi Muhammad ketika diangkat oleh Rasul. Dan Fatan sudah menjawab. Jawabannya itu 40 tahun. Silahkan dari kelompok yang lainnya juga. Boleh dari kelompok yang belum, kelompok mandiri. Pada tahun berapa Nabi Muhammad lahir? 20 April tahun gajah. Ayo tepuk tangan untuk semua. Ya, alhamdulillah ya. Teacher bangga kalian udah ngikutin instruksi teacher, udah mencatat pertanyaannya. Selanjutnya tugas yang tadi teacher berikan yaitu berdiskusi mengenai LKPD-nya. Ya, teacher bagikan dulu ya LKPD-nya. Silakan diisi dulu. Nanti dipresentasikan, jangan lupa perwakilan 1 orang ke depan. Ya. Boleh. Teacher kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi. Dimulai dari sekarang. Semuanya harus berdiskusi ya. Jangan ada yang diam. Harus gotong royong, saling membantu. Teteh, waktunya udah habis ya untuk berdiskusi. Udah siap untuk presentasi? Siap. Silakan dari kelompok nasionalis dulu. Boleh Kais maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disimak ya. Perkenalkan, nama saya Kais, perwakilan dari kelompok nasionalis. Kami telah mendiskusikan hasil pengamatan kami mengenai latar belakang kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lahir di kota suci Mekah pada Senin tanggal 12 Rabiul Awal di tahun Gajah. Bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim karena ayah beliau Abdullah wafat saat beliau masih dalam kandungan. Meskipun lahir tanpa sosok ayah, beliau tumbuh menjadi pribadi yang sangat kuat. Hal ini mengajarkan kita untuk selalu tegar dan memiliki semangat juang yang tinggi seperti pahlawan bangsa. Terima kasih kepada Kais, silahkan duduk kembali. Selanjutnya itu dari kelompok religius, pada Fatan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatah Iskandar Fatah, perwakilan dari kelompok religius.
kami mendiskusikan tentang akhlak dan perilaku yang dimiliki Nabi Muhammad SAW sebagai teladan umat manusia. Beliau memiliki perilaku yang sangat terpuji. Di antaranya adalah sifat jujur, pemaaf, amanah, sabar, peduli kepada sesama, dan sangat mencintai anak yatim. Beliau dijuluki Al-Amin karena kejujurannya yang luar biasa. Sebagai siswa, kita harus meneladani sifat religius ini dengan cara berkata jujur, tidak menyontek saat ujian, dan selalu bersabar, serta saling memaafkan jika ada perselisihan dengan teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kansa, mewakili kelompok integritas. Kami merangkum peristiwa penting saat Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Beliau diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun ketika sedang berkhalwat di Gua Hira. Di sanalah beliau menerima wahyu pertama dari Allah SAW melalui malaikat Jibril, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5. Dalam menyebarkan ajaran Islam, Nabi tidak bekerja sendirian. Beliau merangkul para sahabat untuk bekerja sama dan bergotong royong dalam kebaikan. Pelajaran bagi kita adalah segala tugas yang berat akan menjadi ringan jika kita kerjakan bersama-sama dengan penuh kekompakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo teman-teman semua, nama saya Rehan. Saya mewakili kelompok mandiri. Kelompok kami merangkum kisah masa kanak-kanak Nabi Muhammad yang sangat inspiratif. Setelah ibunda beliau, Siti Aminah, wafat, Nabi diasuh yang semangat oleh kakeknya dan kemudian oleh pamannya beliau dan bernama Abu Thalib. Sejak usia sangat muda, Nabi Muhammad tidak pernah bermanja-manja. Beliau membantu pamannya dengan mengembala kambing dan bahkan berani ikut berdagang ke negeri Syam. Dari kisah ini kita belajar untuk menjadi anak yang mandiri, rajin membantu orang tua dan tidak selalu bergantung pada orang lain dalam menyiapkan keperluan sekolah kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kepada perwakilannya setiap kelompok. Kalian hebat, keren, udah berani ke depan dan sudah menyimpulkan mengenai kisah keteladanan Nabi Muhammad. Para Rehan, Al-Fatan, dan Teh Kansa. Kasih aplausnya dulu kita semua. Sebelum berakhir, teacher akan rangkum dulu ya. Teacher udah buat peta konsep, nanti kalian lihat di depan mengenai materi pada kali ini. Materi pada hari ini ya. Tuh bisa dilihat, yang pertama ada identitas dan kelahiran. Ya, tadi udah dijelaskan oleh kelompok nasionalis mengenai identitas kelahiran. Siapa nama ayah? Tadi udah disebutin. Siapa? Abdullah. Ibunya? Nah, terus pamannya? Abu Thalib. Betul. Rasul lahir di Mekah ya, tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau 20 April di Masehinya. Selanjutnya itu di masa kanak-kanak dan remaja.
pelajaran yang kita bisa ambil yaitu sifat mandiri. Dari kecil Nabi udah yatim dan piatu dan diasuh oleh pamannya, oleh Abu Thalib. Aktivitasnya yaitu mengembala kambing dan ikut berdagang. Karena pada zaman dulu belum ada sekolah ya, jadi langsung kerja, langsung mengembala kambing dan ikut berdagang. Terus sifat terpuji Rasul juga seperti yang sering kita dengar, sidik, amanah, tabligh, fatonah, yang artinya jujur, amanah, sabar, pemaaf, dan peduli. Sehingga Rasul dapat gelar dari masyarakat yaitu Al-Amin atau dapat dipercaya karena tidak pernah berbohong. Selanjutnya yaitu Rasul juga dapat diangkat jadi Rasul pada usia berapa? Ya, 40 tahun. Di mana? Di Gua Hiro. Apa ayatnya? Surat Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, Nabi Muhammad ini harus menjadi panutan kita, idola kita ya sepanjang zaman. Jangan hanya dalam agamanya saja, dalam segala aspek baik dalam cita-cita dan juga kehidupan. Selanjutnya perjuangan Rasul yang dapat kita ambil. Rasul juga banyak ujiannya, banyak masalahnya, ya dimusuhi oleh kafir Quraisy. Rasul itu tak pernah sakit, karena tak pernah sakit sampai-sampai orang-orang berencana bagaimana Rasul biar sakit, diracuni lah ya sampai dan sebagainya. Terus diancam dibunuh, disayembara dan yang lain-lain. Diuji kesabarannya juga, sekelas Rasul juga diuji oleh Allah ya, apalagi kita. Nah, Rasul juga pernah hijrah dari ke Mekah ke Madinah karena di Mekahnya ditolak oleh kafir Quraisy dan membangun lingkungan di Madinah karena diterima oleh masyarakat Madinah. Seperti yang nama kelompok kita ini, pelajaran yang dapat kita ambil yaitu sifat religius. Sifat apa lagi? Nasionalis, terus mandiri, dan juga integritas. Penerapannya boleh dibaca, nanti teacher kirim ya ke grup. Cukup sekian materi pada kali ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini berkah dan dapat bermanfaat di kehidupan hari. Untuk materi minggu depan yaitu kisah Nabi Ilyas alaihi salam. Ya, mungkin cukup sekian pembelajaran kali ini. Awas jangan lupa tugasnya dikerjakan di rumah, jaga kesehatan, hati-hati di jalan. Semoga kita tetap dalam naungan Allah SWT. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum ditutup, marilah kita berdoa dulu. Ya, boleh kepada Kais dipersilakan. Afia dan kelas ya guys. After we study, let's pray together. Begin. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ucap Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran saya dengan tema meneladani kisah Nabi Muhammad SAW. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.